Sahabat jamur, backlog merupakan salah satu bahan media tumbuhnya jamur tiram. Backlog yang dikatakan berhasil apabila miselium itu tumbuh secara penuh atau yang diselimuti oleh miselium di media backlog itu sendiri. Namun, untuk miselium itu tumbuh itu banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kegagalan dalam sterilisasi backlog. Sebab apabila backlog itu tidak steril, maka yang terjadi ketidakjadian suatu bahan media itu sendiri. Di video kali ini saya akan membahas tentang 6 faktor kegagalan dalam melakukan sterilisasi backlog. Sebab ini apabila Anda tidak paham tentang bab sterilisasi, maka pekerjaannya Anda akan sia-sia. Sebab apabila sterilisasinya ini kurang baik atau kurang tepat caranya, maka yang terjadi adalah ketidakmatangan atau terjadinya kontaminasi terhadap bahan media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Jadi untuk para sahabat-sahabat pemula ini sangat cocok sekali untuk Anda terapkan yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram. Yang pertama adalah dengan lapisan plastik. Jadi faktor-faktor kegagalan dalam sterilisasi yang pertama adalah lapisan plastik. Sebab apabila karena setiap pembudidaya itu sangat berbeda-beda sekali. Tingginya backlog ada yang cuman sampai ujungnya tong aja, bahkan dan juga sampai pada ditambahi 2 sampai 3 sub ke atasnya tuh. Untuk menambah ini para sahabat-sahabat jamur tuh bervariasi. Ada yang sungkupnya tuh menggunakan tong juga, ada yang sungkupnya tuh menggunakan plastik. Jadi mungkin para sahabat-sahabat pemula sangat efektif dan sangat murah sekali ini yang menggunakan plastik, sebab pembiayaannya sangat murah sekali. Jadi menggunakan plastik ini minimal itu 3 lapis. Kenapa aku 3 lapis? Ya karena apabila Anda menggunakan 1 lapis atau 2 lapis, takutnya itu ketika ada tekanan tinggi, takutnya plastik itu tidak kuat. Sehingga apabila tidak kuat, maka yang terjadi adalah kebocoran atau kesobekan terhadap plastik itu sendiri. Maka backlog itu tidak akan matang. Itu poin yang pertama yang perlu Anda perhatikan. Terus poin yang kedua adalah lama sterilisasi. Ya memang dengan kapasitas berbeda, ini kapasitas berbeda, waktu sterilisasinya itu juga berbeda-beda. Untuk menggunakan alat drum ini, kebetulan saya menggunakan gas LPG ini di belakang saya, menggunakan gas LPG sebagai bahan media pembakarannya. Itu paling tidak itu 5 sampai 6 jam saya melakukan pasteurisasi ini. Jadi teman-teman ini ada yang menggunakan sterilisasi, istilahnya ada yang menggunakan pasteurisasi. Cuman saya lebih senang itu pasteurisasi karena tekanannya kalau di tong ini nggak sampai 100 lah tekanannya itu. Jadi lama pembakarannya ini tergantung dengan kapasitas backlog. Mungkin punya saya ini 5 sampai 6 jam, kapasitas backlognya saya ini kurang lebih kisaran 127 sampai 130 lah kalau tidak salah itu. Dalam 1 tong itu cuman saya menggunakan 5 sampai 6 jam waktu pembakarannya. Apakah menggunakan waktu 4 jam itu matang, Mas? Ya mungkin di luar sana para sahabat-sahabat jamur itu ada yang matang dan juga ada yang tidak matang. Jadi makanya Anda tuh jangan takut mencoba karena pengalaman tuh sangat penting sekali, sob. Terus yang ketiga adalah tentang air. Jadi sebisa mungkin air yang ada di media tong itu sendiri memang Anda perlu diperhatikan karena kadar air itu maksudnya tuh air yang ada di media tong itu sebagai uap. Ketika dia sebagai penyumbang uap, dan itu akan menyebabkan terjadinya kematangan suatu media backlog itu sendiri. Dan juga air ini tingginya minimal punya saya ini minimal 15 cm sampai 20 cm itu tingginya airnya. Apakah menggunakan 25 sampai 30 itu bisa, Mas? Sangat bisa sekali. Cuman biasanya itu jam bakarnya itu ditambahi. Jadi Anda itu masih mengeluarkan biaya lagi ketika Anda itu menambah air. Ya minimal lah 15 sampai 20 cm itu sudah. Itu kalau saya. Dan di luar sana tuh banyak, ada yang menggunakan 10 cm, ada yang menggunakan 12 cm, dan terserah. Karena ini menurut versi dan pengalamannya saya pribadi. Yang kelima adalah bibit yang digunakan. Ya, memang ketika kita itu sudah melakukan urutannya yang pertama itu 1 sampai 4 itu, kemudian kenapa backlog itu masih belum jadi? Ternyata adalah bibitnya yang kurang bagus. Bibit kurang bagus biasanya itu
perambatan miselium itu lambat. Biasanya bibit yang bagus itu kurang lebih kisaran ketika bibit itu diturunkan dari F1 ke F2 itu paling tidak lah minimal tuh 17 hari bibit itu sudah full, 17 sampai 20 hari. Kalau sudah melewati 30 hari, 40 hari bibit itu masih belum full, biasanya itu akan terjadinya kelambatan perjalannya suatu miselium itu sendiri. Jadi sebisa mungkin para sahabat-sahabat jamur, kalau Anda itu membeli bibit, sebaiknya Anda tuh menanyakan ini tanggal berapa penanamannya dan ini umur berapa bibitnya. Jadi biar Anda itu paham tentang jenis bibit yang Anda gunakan dan umur bibit yang Anda mau tanam di media backlog itu sendiri, sob. Terus yang terakhir adalah tempat. Ya, memang tempat ini sangat-sangat dibutuhkan bagi suatu jalannya miselium itu sendiri. Sebab apabila tempat yang Anda gunakan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki miselium, maka yang terjadi adalah ketidaknormalan suatu jalannya miselium itu sendiri. Lah, tempat yang dikehendaki atau yang disukai oleh jalannya miselium itu kisaran 26 sampai 27 derajat Celcius. Jadi apa ya, saya kalau bilang sih kayak suhu ruangan itu sudah. Jadi seperti suhu ruangan itu. Jadi sebisa mungkin Anda memperhatikan, insya Allah apabila Anda memperhatikan 1 sampai 6 poin itu sendiri, insya Allah backlog Anda itu akan aman. Memang banyak sekali faktornya, cuman kalau pemula cukup ini saja, insya Allah itu sudah apa ya, sudah adalah imbalannya, hasil perjuangannya kita untuk menjadikan suatu media backlog itu sendiri. Oke, sahabat-sahabat jamur, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada, dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.